Selamat datang ya. Suaranya kedengaran? Kedengaran Pak. Oke. Ini kita sekarang minggu ke-5 ya. Kemarin kita apa namanya? Kuis ya. Di sini pas saya coba lihat ininya kuisnya ternyata ada yang nggak ngerjakan ya. Enak apa salah? Ini belum saya periksa ya. Sekalian aja nanti. Oke, kita mulai ya buat minggu ke-5 ini. Itu adalah mengenai Pulau Sumatera. Jadi 3 minggu belakangan lah atau 2 minggu belakangan ya kita itu banyak berbicara tentang tektonika ya, tektonika dari apa namanya, dari Indonesia gitu ya, terutama di Indonesia bagian barat gitu ya, adanya lempeng India ya yang sudah menempel ya, dia abduksi ke lempeng Eurasia ya. Terus ada juga apalagi misalnya kerak oseanik ya yang menunjam di Pulau Sumatera ya sama Selatan Jawa gitu ya dengan waktu dan arahnya yang berbeda di setiap waktu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, jadi keadaan kita sekarang itu adalah hasil dari interaksi sejarah semuanya ini ya. Sejarah yang ada di tektonika lah khususnya di Indonesia. Ini juga bukti-buktinya gitu ya bisa kita rasakan ya. Ada gempa, ada tsunami, ada vulkanik gitu. Jadi sangat dekat eratannya apa kaitannya itu ya antara tektonika ya atau geologi suatu daerah lah pada umumnya ya dengan eh, batuan yang ada di daerah tersebut gitu ya. Jadi apa contohnya misalnya eh, di Sumatera Barat misalnya ya, kita eh, punya gunung api misalnya. Jadi nanti pasti akan endapan-endapan yang dominan di daerah itu pasti akan dipengaruhi oleh endapan atau batuan gunung api gitu ya. Terus apalagi misalnya atau di timur Sumatera misalnya itu di Pekanbaru contohnya kita punya daerah dataran banjir gitu ya, luas cekungan gitu ya. Akibatnya daerah sana jadi tidak adanya perbukitan yang denominasial yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi sana lah endapan gitu ya. Makanya di sebelah timur Sumatera ya kita punya sungai-sungai besar ya. Contohnya apa misalnya Kapuas, apa lagi Sungai Musi. Misalnya. Nah itu adalah hasil ya secara langsung atau tidak langsung adalah hasil dari tektonika regional yang ada di daerah tersebut. Atau misalnya sesar Sumatera yang aktif misalnya yang merupakan hasil dari tektonika juga pastinya. Nah, sekarang dampaknya apa kita rasakan banyak gitu ya, minimal gempa lah ya paling sederhana gitu ya, paling paling besar tahun 2004 kita ada tsunami ya, tsunami di Aceh gitu yang pernah kita rasakan. Nah sekarang yang kita dapatkan adalah di permukaan adalah batu-batunya kan, makanya buat karena kan nggak mungkin kan ya, nggak mungkin kalian keliling Indonesia kan nggak mungkin kan ya untuk melihat batunya gitu ya. Atau mungkin kalian kalau misal jadi apa namanya bike vlogger gitu ya, misalnya kalian jalan-jalan gitu ya. Tapi yang pasti adalah untuk mensimpelkannya kita perlu peta gitu ya. Makanya keluaran kedua adalah kalau dari mata kuliah ini adalah kalian bisa membaca peta geologi gitu ya. Geologi. Gak perlu yang kompleks-kompleks ya, yang penting adalah yang sederhananya aja. Gimana cara bacanya. Nah, ini juga ya, jadi objek kita mulai dulu dari Pulau Sumatera ya. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Ternyata kalau kita lihat sekilas ya, ternyata Sumatera ini nggak sendirian ya. Ada lagi nih banyak pulau-pulau besar lainnya gitu ya, yang menghiasi Sumatera atau dekatlah dengan Sumatera. Semenanjung Malaya ya,
Terus apa lagi misalnya? Kepulauan apa namanya? Kepulauan Batam, Kepulauan Riau, ya, atau Belitung, ya. Ada juga. Ya. Terus ada juga pulau kecil-kecil ya di sebelah barat Pulau Sumatera. Jadi kalau secara tektonik, coba kita lihat bedah dulu satu-satu gitu. Nah inilah dia peta geologi yang bisa atau setidaknya mampulah kalian baca gitu ya. Mana warna A, warna B, apa artinya gitu ya. Terus apalagi misalnya umurnya apa bisa kalian baca gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ke sana kira-kira batunya isinya apa gitu ya. Nah, itu yang harus bisa kalian apa namanya? Secara cepat ya dan juga secara benar ya bisa kalian tarik kesimpulan dari peta ini. Jadi nanti kalau kalian punya tugas ya maupun di kuliah apapun lah gitu ya nanti kalau kalian apa namanya bekerja lah gitu ya. Jadi tolong jangan terlalu mikirnya susah gitu ya. Susah. Ada tools bantuan bikin peta bisa kalian manfaatkan gitu ya. Apa artinya kalau warna gitu ya. Terus misalnya apa artinya tektonikanya gitu ya, kelompok-kelompok batuannya. Gitu. Ini contohnya gitu ya, ada istilahnya basement gitu ya, atau batuan alas atau batuan dasar gitu ya, dari suatu cekungan atau dari suatu benua lah. Dibagi-bagi sama kompleknya gitu ya. Ini contohnya di Sumatera ya. Katanya ada namanya komplek Waila ya atau Waila komplek ya, atau itu juga disebut adalah tatanan Waila ya. Lalu ada juga blok Sibumasu ya ataupun tatanan Sibumasu. Ada lagi namanya adalah Malaya ya. Nah, ini artinya adalah ternyata kontinen ya, kerak kontinen itu ternyata tidak seragam gitu ya. Tidak seragam. Bisa dibagi-bagi lagi. Gitu. Gimana cara kita bagi-baginya melihatnya gitu. Kenapa namanya ini? Kenapa namanya itu adalah kesepakatan, gitu ya. Kesepakatan dari penelitian yang terdahulu sudah ada. Gitu. Jadi sekarang adalah apa implikasinya? Gitu. Contohnya di Sumatera lah. Sumatera bagian barat ada namanya adalah komplek Waila atau adalah bagian dari oceanic floor ya. Batuannya adalah batuan dasarnya didominasi oleh batuan kerak oceanik gitu ya, yang berhimpit ya atau bersebelahan atau bersentuhan tektonik ya di sekitar perbukitan barisan dengan yang kita sebut nama adalah Sibumasu Block. Itu adalah batuan yang bagian kontinen eh, dari Gondwana atau dari Eurasia. Nah, di sini nih kita temukan nih sekarang. Dari Banda Aceh sampai ke Lampung, sampai ke Bandar Lampung itu adalah semua adalah bagian yang kita kenal namanya adalah organic belt atau sebutnya adalah West Sumatran Block atau lebih spesifiknya sekarang kita kenal namanya adalah perbukitan barisan. Inilah tempat kita nih gitu ya. Bagian-bagian komplek yang tinggi ya, yang isinya campur aduk. Gitu ya. Ada bagian dari oceanik, ada bagian dari kontinen. Nah, akibatnya apa gitu ya? Akibatnya karena ini adalah hasil tektonika ya, jadi batuannya juga batuan yang apa namanya adalah hasil dari eh, subduksi ataupun abduksi itu gitu ya, atau tektonik itu. Gitu. Artinya apa? Batuannya atau mineralnya adalah mineral yang retrograde atau istilahnya adalah mineral yang hasil baru ya atau bukan hasil baru juga istilahnya adalah mineral-mineral yang sedikit sedikit lebih sensitif ya sedikit lebih lapuk lah daripada yang lainnya gitu. Berbeda nanti kalau kalian ke Malaysia gitu ya batunya beda juga gitu ya. Dia adalah bagian kelompok yang lain gitu. Nah, makanya di Malaysia juga ada tuh ada namanya accretion complex. Nah, ini yang kita sebut namanya kalau jalan-jalan kalian ke Malaysia gitu ya.
ada namanya dataran tinggi Genting ya di sana. Gitu. Nah, itu juga secara apa namanya secara waktu berbeda tuh dengan di Indonesia gitu, atau di Sumatera. Gitu. Nah, kalau lalu apa isinya? Isinya apa saja? Ini banyak nih isinya gitu ya. Ini batu-batunya itu. Ada yang berhubungan dengan vulkanik, ada berhubungan dengan ophiolite. Ya. Ophiolite adalah bagian dari oceanic kontinen, adalah bagian dari lempeng oceanik. Ya. Ada juga batuan sedimen, gitu ya. Ada juga vulkanik tua, ya, vulkanik tua berumur perm. Gitu ya. Ada sampai dia batuan karbon. Ya. Karbon itu maksudnya adalah batuan karbonat, gitu. Jadi endapan-endapan laut dangkal, gitu ya, yang menjadi dasar batuannya. Nah, salah satunya ada tuh di Sumatera Barat itu kita temukan juga gitu ya. Apa contohnya itu? Kalau kalian jalan-jalan ke hmm, Pekanbaru gitu ya, itu kan ada bukit ya atau bukan pegunungan juga ya, yang merupakan bagian pegunungan perbukitan barisan yang kalau kalian dari Payakumbuh gitu langsung berubah tinggi gitu ya. Nah, itu salah satunya ada Jalan Kelok Sambilan ya yang baru ya, yang dibuat untuk menghubungkan kota Sumatera Barat di Provinsi Riau. Dia tes ini gitu, batu-batuan ini gitu, batu-batuan tua ini. Nah, akibatnya apa gitu ya? Karena dia adalah batu-batuan yang kristalin, yang kuat gitu ya, yang tua gitu ya. Terus dia kena atmosfer ya. Akibatnya batu-batuan itu gampang lapuk ya, atau mudah sekali terdegradasi gitu. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke mana namanya? Pekanbaru gitu. Banyak longsor-longsor di sana gitu ya. Karena ini nih batuannya sudah batuan tua, juga retrogresi dan juga dia terpecah-pecah gitu ya oleh fault nanti kita lihat. Nah, inilah kalau lebih ini ya. Ada bagian nama kalau di Sumatera Utara namanya formasi Kluet ya. Kalau di Sumatera Barat namanya adalah berubah jadi nama formasi Pantan. Gitu ya. Terus ada juga formasi Bahorok ya. Terus kalau ini formasi Bahoroknya yang sekarang banyak sekali kalau dia tersingkap ya itu mudah sekali ke erosi, mudah sekali tererosi. Ini yang kalau kalian jalan-jalan ke Pekanbaru kalian lihatlah di dinding sebelah kanan gitu ya, di setelah apa ya nama daerahnya saya lupa, itu adalah bagian dari formasi Bahorok. Lalu di dekat kita nih, di bagian kalau kalian lihat UNP ke arah timur gitu ya, itu kalian kita punya ini nih ya, vulkanik Artua gitu ya, di daerah perbukitan apa namanya, di daerah Taman Nasional Bukit Barisan ya. Saya lupa nama nama ini ya, nama pastinya apa. Kalau kalian lihat aja lah di sebelah timur dari Kota Padang gitu, yang tinggi gitu ya. Ya, kan tinggi tapi nggak ada yang mau berani apa kan? Nggak mau berani eh, daki sana kan ya. Jadi sarang harimau di sana ya, terkenalnya. Tapi kalau mau kalian lihat jalan aslinya gitu ya, oh jalanlah kalian ke tepi Danau Sikarak gitu ya. Nah, itu ada juga tuh banyak tuh vulkanik vulkanik tua gitu ya. Lalu ada juga nih nama bagian dari limestone ya, disebutnya adalah formasi ruang. Artinya adalah tadi Kuantan Formation ya, atau Atlas Formation, Alas Formation ataupun juga eh, formasi ruang ini itu berhubungan dengan endapan laut dangkal gitu ya. Endapan laut dangkal. Artinya apa? Artinya Sumatera ini ya itu punya sejarah ya yang dulunya itu adalah lingkungannya lingkungan laut ya sekarang berubah jadi perbukitan ya. Nah, bayangkan apa yang terjadi di sana gitu ya. Apa kenapa dia ada di sana. Nah, itu yang kita kenal nama adalah tektonika. Jadi beda lagi kalau kalian ke Bangka Belitung ya. Kita punya vulkanik yang lebih tua lagi ya yang berhubungan dengan batuan granit ya, tapi dia bukan berbeda lah secara komposisi dengan di Sumatera bagian barat gitu ya.
atau Sumatera umumnya lah. Akibatnya apa ya? Hasil sumber daya alamnya juga berbeda gitu. Berbeda. Kita lihat satu. Ini dia vulkaniknya gitu ya. Ini kalau kalian lihat lah, kalian potong lah gitu ya. Dari barat ke timur lah, relatif tegak lurus dengan arah subduksi utamanya gitu ya. Terus pecah-pecah lagi nanti ya, ada daerah-daerah yang apa namanya terpotong-potong oleh sesar ya, sesar atau fault yang kita kenal gitu. Nah, fault ini kenapa ada gitu ya? Kenapa dia jadi sesar turun, sesar naik itu semua adalah ada sejarahnya. Sekarang adalah kita coba memanfaatkan cirinya seperti apa, kalau di peta seperti apa, cara bacanya seperti apa. Nah, jadi secara umum ya, oleh Verstappen bagi Sumatera itu menjadi 6 aja lah. Ada namanya zona kepulauan busur muka ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah kepulauan island ya, busur R, muka for. Nama adalah for R Island ya. For R Island atau for R Ridge ya. Kalau dia adalah bagian seperti benteng atau ridge atau seperti apa namanya? Tembok lah. Terus ada namanya zona semangko ya. Ada namanya perbukitan jajaran barisan. Ada lagi namanya dataran rendah ya, yang berbukit ya. Ada lagi namanya zona tinggian 30 ya. Kita lihat apa itu. Ada namanya adalah bagian yang disebut adalah paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Nah inilah kira-kira bentukannya. Gitu. Ini ya, udah hafal lah kalian bentukannya. Bahkan kalau kalian jalan-jalan ke mana namanya, Mentawai, udah pernah ada yang pernah ke Mentawai ya. Nah, inilah kira-kira bentukannya ya. Ini kita sebut namanya adalah for art ridge ya. Adanya sesar anjak ya di Mentawai ya, dan dia aktif ya, aktif sampai sekarang masih aktif ya. Dan dia membentuk kepulauan yang memiliki arah yang hampir mirip dengan arah subduksi ya. Makanya tuh di Nias ya, dari di Pulau Nias ke bawah ya sampai ke Mentawai sampai ke Pagai ya, itu kita punya bentukan yang seperti ini ya. Kita sebut namanya karena bentuknya seperti prisma ya, maka kita sebut adalah prisma akresi atau prisma wedge ya. Nah, di sini zona subduksi yang sekarang bisa kalian lihat tadi ya di peta di awal tadi ya, yang jadi sumber gempa di Sumatera tahun 2004. Pertanyaannya adalah apa lagi ciri-cirinya gitu ya, teman-teman ya. Nah, di belakangnya kita punya daerah rendahan ya. Daerah rendahan yang yang menjadi daerah cekungan ya. Yang kita kenal namanya adalah for art basin. Jadi art itu busur, for depan, basin cekungan. Jadi cekungan yang berada di depan busur. Ya. Nah, busurnya mana? Nah ini dia busurnya, busur vulkanik. Ini namanya adalah vulkanik art. Ya. Vulkanik art. Lalu kita juga punya sistem sesar Sumatera ya, nanti kita lihat juga. Nah, ini yang memecah kecil-kecil ya dari vulkanik art tadi gitu ya, atau batuan dasar dari kontinen tadi gitu. Nah ini yang tapi ya kalau kita lihat tadi ya, karena batuan merah ini ya, warna merah ini tadi adalah bagian kumpulan dari tadi kelompok Waila Group, ada Shibumasu Group, ada juga gabungan juga dengan yang lainnya gitu ya. Makanya ini sangat kompleks sekali gitu di Sumatera Barat ini. Bahkan kita punya daerah rendahan ya, daerah rendahan atau daerah dataran ya di atas perbukitan. Contohnya apa? Di Lubuk Skaping misalnya ya. Kita punya daerah rendahan yang agak luas lah gitu. Kita punya Danau Singkarak ya, daerah rendahan juga gitu ya. Kita punya Payakumbuh ya, yang dataran sekali gitu ya. Tapi berada di zona tinggian ya. Kita sebut namanya adalah apa namanya? Highland ya, atau ada juga bilang nama istilahnya adalah dataran tinggi gitu ya. Nah, ini yang menjadi banyak kota-kota besar atau kota-kota lah gitu ya, yang menjadi
pemukiman manusia. Gitu. Apa contohnya Bukit Tinggi, ya, Payakumbuh, Kota Solo, gitu, ya, Kota Sawah Lunto. Ya. Nah, itu adalah bukti mengatakan bahwa topografinya ternyata tidak selalu ekstrim itu, gitu ya, terus ekstrim. Ada daerah rendah-rendahan atau daerah dataran-dataran ya yang sekarang bisa digunakan untuk pemukiman. Lalu di belakangnya kita kenal namanya adalah back arc basin. Basin cekungan, back di belakang, arc adalah eh, busur ya. Maka adalah daerah rendahan dan di belakang busur. Apa contohnya di Riau, Pekanbaru, Dumai ya, apalagi Jambi, Palembang, itu datar semua itu. Ya. Artinya apa? Di sana adalah daerah-daerah tempat endapannya atau tempat sedimen mengendap. Gitu. Akibatnya apa? Di sana kaya dengan unsur hara atau unsur apa namanya? Ada unsur karbon di sana. Ya. Ya, kalau dia berubah menjadi hidrokarbon ya bisa tertangkap di suatu daerah menjadi yang kita kenal namanya adalah minyak, gas, dan batu bara. Jadi komoditi ekonomi sendiri gitu ya, di Sumatera. Makanya di Palembang kita punya Bukit Asam. Gitu. Kita kalau di Riau kita punya Chevron. Gitu ya. Kalau di Jambi kita punya Petrosina. Gitu ya. Nah, itu adalah alasan-alasan atau sumber daya alam adalah produk dari tektonik ini. Gitu. Nah ini juga ya. Kenapa dia harus seperti itu? Kenapa dia ada rendahan di sana, ada tinggi di sana, ada gunung api di sana? Itu adalah karena ini. Gitu. Karena ini adalah hasil interaksi dari tektonik yang tidak terjadi satu kali, gitu. Bisa berkali-kali gitu ya. Bisa dia ekstensional ya, kompresional saling menekan. Ada dia yang sudah ekstensional membuka, ada sekarang kompresional lagi. Nah, misalkan waktunya yang berbeda-beda. Gitu. Karena kita cuma bisa lihat hasilnya atau ciri-cirinya gitu ya di lapangan. Tapi apakah besok akan kembali lagi ekstensional? Kita kenal lagi nama nanti pembahasan adalah dengan neotektonik. Gitu. Tapi sampai saat ini ya rezim kita adalah masih kompresional. Artinya apa? Artinya adalah Sumatera sekarang masih ditekan gitu, dari segala arah. Gitu. Ditekan dari oceanik ya, ditekan juga dari Eurasia. Ya. Jadi saling menumbuk lah gitu, ketemu di Sumatera. Hasilnya apa nih? Hasilnya gitu ya. Ternyata bentukan-bentukan itu kita kenal namanya ada tektonik itu kita kenal namanya adalah struktur gitu ya, atau suatu bentukan ya, atau suatu perubahan bentuk ya, perubahan arah ya, dari suatu morfologi. Banyaklah ini bisa kalian baca nanti di tugas satu kalian gitu ya. Apa struktur yang ada di sana gitu. Kenapa ada cekungan di sana gitu. Kenapa ada apa misalnya? Ada sungai, ada danau di sana gitu. Karena semua ada alasannya. Gitu. Salah satu alasannya adalah di tektonika. Nah, sehingga nanti kalian akan di-link dengan ini kan, banyak kan tugas kalian nanti kalian kenal namanya adalah stratigrafi gitu. Nah, jadi batuan itu diurutkan ya dari tua ke muda ya, lalu digambarkan secara tektonika di mana posisinya gitu ya. Apa isinya, berapa umurnya gitu ya, apa batunya, semua digambarkan dalam satu kolom sederhana gitu. Makin sederhana makin bagus gitu. Tapi ada beberapa stratigrafi ya yang detail ya, going detail ya. Mungkin kalian terlalu susah bacanya, kita coba yang umum aja gitu. Makanya setiap daerah di Indonesia punya kolom stratigrafi dia sendiri gitu. Dan ini sudah disepakati ya. Apakah boleh diubah Pak? Boleh aja gitu ya. Tapi yang penting adalah riset-riset terbaru mungkin ada tambah-tambahan data gitu ya. Apalagi ya kita punya pembaruan di data dating ya, pengambilan umur gitu ya, dari suatu batuan. Itu pengaruhnya besar sekali. Komplikasinya apa? Atau implikasinya apa? Implikasi tadi ya ke sumber daya alam ya, bahkan sampai ke
apa nama perancangan suatu daerah gitu. Itu besar sekali implikasi. Nah ini ya daerah-daerah rendahan ya kita kenal nama cekungan di Sumatera. Jenis-jenisnya banyak gitu ya. Kita lihat. Ada yang warna merah, warna biru, ada kuning. Itu adalah berdasarkan dari produksinya misalnya. Ada daerah rendahan yang bisa menghasilkan minyak gitu ya. Ada yang nggak bisa gitu ya. Nah inilah anugerah-anugerah Tuhan yang ada di Sumatera gitu ya. Kenapa sih di Riau ada minyak, tapi di Sumbar nggak ada ya? Emang susah nyarinya gitu ya. Mungkin atau belum belum ditemukan atau apa gitu ya. Atau tektonika yang nggak masuk misalnya. Nah ini yang harus kita bahas gitu ya. Kenapa di Malaysia banyak banyak lapangan minyak? Kenapa di Brunei sejahtera sekali gitu? Karena dia bisa memanfaatkan sumber daya alamnya dengan sangat-sangat optimal gitu ya. Optimal. Ini yang harus kita pelajari atau sama-sama kita ketahui gitu, sebagai salah satu uh, pionir lah ya tentang uh, sumber daya kebumian lah. Nah, ternyata nggak hanya minyak kita dealing gitu. Ternyata kita dealing juga dengan emas misalnya ya, atau dengan logam ya, logam mulia atau logam base metal ya, atau logam-logam lainnya lah gitu ya. Kan sekarang lagi gencarnya itu adalah tentang pencarian tentang rare earth element ya, atau elemen-elemen ya yang sangat jarang gitu ya. Tapi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya apa? Untuk buat apa namanya? Untuk buat eh, apa namanya itu prosesor ya. Dia perlu banyak banyak elemen-elemen yang dari rare earth elemen ini gitu ya. Nah ini ya kita temukan di sini. Ternyata kita lihat di sini gitu ya. Ternyata di daerah Bangka Belitung ya itu didominasi oleh endapan-endapan dari tin atau timah gitu ya. Maka daerah sana ini berkembanglah kita kenal nama adalah perusahaan PT Timah gitu ya. Kalau kalian pernah nonton eh, siapa nama itu? Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi ya. Nah, di sini nih di linknya gitu ya. Banyak nih perusahaan-perusahaan timah ya. Bahkan VOC juga sudah memulai produksinya ya untuk mengambil endapan timahnya gitu ya. Bahkan kata orang ada bilang juga menjadi salah satu dasar gitu ya, dari revolusi industri di Eropa ya di tahun 1896 saya lupa. Emas juga sama ya, kita punya emas gitu ya. Di mananya? Di sini nih. Saya kalian cari nanti di mana gitu ya. Kalau paling terkenal di Sumatera Utara ada nama daerah namanya Martabe gitu ya. Lalu di Bengkulu kita punya Lebong ya. Ya. Di Pasaman ada orang Pasaman ya. Inilah yang bisa kalian manfaatkan gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memetakannya gitu ya. Atau bagaimana cara kita bisa membacanya? Mana daerah yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Mungkin kalau nggak bisa kita olah sendiri bisa kita kembangkan gitu ya. Kita jual ke orang lain misalnya. Nah, itu yang harus ada gitu ya. Kan nanti kalau ada kalian coba bahas-bahas tentang emas atau tentang ini juga boleh gitu nggak masalah. Tugas satu atau dua. Kalau kita lihat juga ya di Sumatera bagian utara kita lihat. Inilah kira-kira bentukannya. Gitu. Nah, sama kok gitu ya. Cuman bentukannya yang agak lebih disimplifikasi gitu. Kita punya kaldera, ya. Kenapa ada kaldera di sana gitu ya? Kenapa ada kaldera di sana gitu? Ada nggak implikasinya gitu ya? Kenapa kalderanya nggak di misalnya di Nias misalnya kalderanya gitu. Atau enggak di misalnya di Aceh misalnya apa? Atau sebenarnya ada tapi sekarang udah tertutup, udah erosi. Mungkin aja gitu ya. Nah, ini kita kenal namanya adalah sejarah dari geologi daerah sekitar atau geologi regional lah gitu ya. Nah ini dia contohnya ya. Nah ini pulau
Sumatera Utara, bagian utara nih, Aceh misalnya. Kalau kita lihat nih gitu ya, ada daerah yang daerah tinggian gitu ya, yang teksturnya sangat-sangat kasar gitu, kasar sekali. Mau dimanfaatkan jadi apa gitu ya? Mau kalian mau bikin sawah di sana gitu ya, mau bikin sawah sehari, gitu ya, longsornya 5 bulan gitu ya. Itu juga bermanfaat juga nanti kalau kalian mengambil keputusan untuk pengembangan suatu wilayah gitu ya. Mana bisa dimanfaatkan gitu ya, untuk misalnya bandara, perkebunan. Sampai kalau kalian mau jadi presiden kalian nanti kalian bikin lah, oh nih mau bikin food estate di mana gitu. Oh di ini di perbukitan barisan. Ongkos untuk membuatnya gitu ya, dengan aplikasi gen yang dimanfaatkan ya bisa jauh sekali berbeda gitu ya. Nah ini contohnya di Aceh misalnya. Di utara Sumatera ya, paling ujung Sumatera kita punya daerah rendahan nih di antara daerah tinggian ini gitu ya. Apakah cuma di Aceh? Kita sebetulnya tadi Sumatera Barat ada juga gitu ya. Contoh di mana? Di kota Solok misalnya. Kota Solok ya. Bedanya adalah di Aceh, di utaranya langsung ketemu laut gitu ya. Kalau di Sumatera Barat, di Solo, kita ketemunya danau dulu gitu ya. Danau dulu. Ini Gunung Toba bisa kali, maaf Gunung Toba lagi. Danau Toba ya sejarahnya bisa kalian baca lah. Ini apa sama deh. Gimana sejarahnya pembentukannya gitu. Bisa kalian baca sendiri gitu. Bahkan di YouTube itu juga banyak. Mungkin di TikTok bisa ada kalian nonton gitu ya. Nah ini contoh kedua gitu ya. Sejarah pembentukan Pulau Nias misalnya ya. Kenapa ada Pulau Nias di sana? Apa ini sebenarnya yang membuat ini gitu ya? Apa implikasinya gitu ya? Dari tahun kapan dia ada gitu ya? Nah, inilah dia ini kira-kira bentukannya. Gitu ya. Proses tekniknya sama gitu ya. Ada namanya uplift dan erosi gitu ya. Ada semuanya. Dan model-model ini bisa kalian baca, bisa kalian manfaatkan. Lalu juga pemanfaatan sumber daya alam bisa kalian cari gitu. Nah, di Aceh kita punya uh, lapangan gas terbesar ya di Indonesia ya. Sampai saat ini kayak sampai saat ini kayak di lapangan Arun ya. Bahkan katanya sudah mulai juga eksplorasi di laut dalamnya gitu. Nah inilah manfaatnya ke sumber daya alam. Apa implikasinya dari kita. Gimana cara baca ini apa artinya gitu. Kenapa nih warnanya biru, kenapa nih warna hijau, kenapa warna kuning itu ada artinya gitu. Nah itu yang coba harus kita sama-sama belajar gitu ya. Untuk kalian sebagai dasar lah untuk selanjutnya penggunaan peta ini. Lalu ada namanya cross section ya, perampang melintang ya. Apa artinya ini gitu ya? Ada nama istilahnya anti clean. Apa anti clean? Gimana bentukannya di lapangan gitu ya. Nah, bisa kalian lihat lapangan, kalian bisa lihat di citra image ya. Masukkan profil 3 dimensi, kelihatan nggak semuanya gitu ya. Apa implikasinya gitu. Ada nama daerah sinklinal, apa artinya? Terus sumber daya alam bisa juga gitu ya. Tuh, minyak, batu bara, gitu, timah dan lainnya. Nih, Sumatera bagian tengah juga sama gitu ya. Nih, yang paling lengkap ya. Ada nama daerahnya tinggian 30 ya, pegunungan 30 ya. Sebagai salah satu vulkanik art ya di zaman tua, ya, zaman perm. Membentuk namanya adalah horst dan graben. Ada daerah tinggian, ada daerah rendahan. Makanya di daerah timur Sumatera ya, itu banyak sungai-sungai besar ya. Batanghari, Kampar, apalagi semua ya Rokan, sebut-sebut lah gitu ya. Nah, sungai-sungai itu mengerosi bagian dari tinggian tadi ya, tinggian barisan ya, membawa sedimen ke arah timur ya, ke arah timur. Apakah selalu ke arah timur gitu ya? Apakah dia pernah jadi tinggiannya adalah di Malaysia misalnya? Nah itu juga terkenal namanya adalah paleogeografi dari suatu daerah. Aplikasi seperti itu.
kita punya Ombilin ya, cekungan Ombilin ya di Sumatera Barat ya. Dan juga kita punya eh, daerah yang kita sebut namanya adalah Danau Purba ya, cekungan Ombilin. Ya. Apa bukti danau ya? Kalian lihatlah nanti kalau kalian cari-carilah gitu ya. Bukti-bukti bahwa Ombilin adalah suatu danau purba gitu. Contohnya nih kita punya fosil-fosil ikan ya, di daerah Batuan atau di Batuan di Ombilin. Sekarang mana ya danaunya? Danaunya nggak kelihatan gitu ya. Sekarang udah jadi daratan, jadi perbukitan ya. Ikan sudah terlipat semuanya gitu. Tapi di suatu masa dia pernah menjadi suatu danau ya atau suatu cekungan. Ya. Di selatan apalagi gitu ya. Di selatan kita punya yang kita sebut namanya Antiklonorium ya. Jadi di artikelnya yang besar, panjang ya, dan juga luas sekali gitu ya. Ini contohnya gitu. Ada namanya daerah namanya Tanah Akar dan juga di Pendopo gitu ya. Nih, nah ini dia. Ini yang kita kenal namanya adalah daerah lipatan ya, Antiklonorium. Jadi lipatannya tidak hanya satu, dia banyak sekali dan besar sekali. Bahkan bisa hampir setengah pulau ya. Yang dia memanjang ya di daerah Palembang, Jambi gitu ya, sampai ke Lampung. Makanya tidak heran ya daerah sana itu sangat kaya dengan hidrokarbon ya. Apa kaitannya dengan hidrokarbon ya? Apa kaitannya juga dengan yang lainnya lah bisa kalian bahas satu-satu masalah. Nah nanti sama di linknya adalah seperti ini, ada satu grafi, ada cross section gitu ya. Jadi harapan saya adalah pas kalian membuat tugas ya, pas sudah ada dikumpul ya, saya lihat ya, itu kalian bisa tidak hanya membacanya saja atau mengopinya saja dari internet, gitu, kalian juga bisa mensintesakannya seperti apa. Oke, paling sekian ya untuk hari ini ya. Ketua mana ketua? Saya Pak. Ketua nanti minggu depan ya, mungkin kita masih kuliah ya, jadi minggu depan kita mungkin tugas kapan terakhir kumpul? Besok Pak, tugas individu dua besok lagi. Besok ya. Nah, jadi buat minggu depan ya kita sudah bisa presentasi ya. Benar? Iya, Pak. Nah, presentasinya kita mulai dari Sumatera dulu ya. Jadi siapkan orang-orang yang dapat Sumatera ya. Itu nanti kalian diskusi, bertanya. Nanti ketua catat siapa yang bertanya, apa pertanyaannya ya. Nanti itu saya kasih link untuk mengeditnya. Oke, sekarang kita absen dulu ya.